Baik. Ya, pastinya perjuangan dari satu-satunya tim Malaysia yang tersisa di M6 World Championships Knockout Stage ini akan digantungkan ke arah tim Selangor Red Giant. Dan kali ini, drafting pace di game pertama dari Best of 5 Series, Selangor Red Giant ada di blue side dengan menghilangkan Chow yang tadi kita bahas, ini menjadi pilihan banning. Iya, karena JPL ya. Ya. Salah satu hero pegangan dia juga nih. Tapi ya gak ada Loye ternyata nih untuk Cortese. Masih cukup respect, tapi kalau secara statistik nih berarti Hades belum pernah mainin Suyo. Ya, Nah ini dia masih dengan hero-hero Joy. Nyaman dengan Joy, nyaman dengan Alpha juga. Bahkan ada Link loh yang sempat dibawakan juga dengan Hades. Jadi pocket pick nih yang menjadi senjata sebenarnya untuk NIP Flash. Tapi tanpa kehadiran dari Chow yang di-ban. Bisa jadi nih ya, kalau dari NIP Flash mereka tetap mau main agresif. Mereka ngebuka Jowhead kepada Jowhead Aurora. Ya, cuman di sini Chusin jadinya nggak bener-bener reverse ban banget om ya. Mhm. Bisa lumayan terbuka juga sih sebenarnya, dan aku ngeliat dari kemarin permainan TL di game pertama mereka ngambil Chusin itu udah jadi kunci utama buat trio mid lane bisa lebih mudah lagi ke XP atau ke gold lane tuh udah paling jelas tuh. Ya, tapi ini benar-benar ditantang loh. Ada Chusin, ada Hilda, terus ada Bruno. Banyak banget yang ngebuka. Banyak. Benar, dan ini menjadi pilihan untuk NIP Flash mau ngelawan yang mana gitu. Karena dengan Granger yang di-ban, potensi keluarnya Bruno ini sangat besar dan sulit untuk bisa dikontes nanti. Ya, ini tampaknya approach dari SRG jelas. Mereka lebih respect ban ya daripada Ya. dalam tanda kutip meta ban. Jadi mereka ngeliat oke, kuat di Chow kita ban, kuat di Lui kita ban, kuat di Granger kita ban. Kita buka semua hero-hero dalam tanda kutip prioritas dan ya let's see. Untuk NIP Flash, ban terakhirnya tampaknya masih ke arah Chusin. Dan dimana teman-teman dari SRG nih? Bruno tanda tanya, Nah, Hilda tanda tanya. itu dia dia. tanda tanya. Iya, dua hero itu ya yang bisa diperebutkan juga. Karena kalau aku nggak salah ingat juga ya, NIP Flash ini mereka pernah menang lawan Bruno, tapi mereka ngebawain Moskov. Karena Moskovnya bisa langsung ke belakang kan buat ganggu nih si Bruno-nya. Kan Win of Nature ya. Yes. Catatan punya item defense juga. iya, tapi masalahnya memang kalau kita compare antara hero marksman critical berhadapan dengan hero marksman Trinity attack speed, memang bakal sangat sulit ya untuk di match up kan, karena lagi-lagi Yap. critical bakal bisa lebih Lagi mudah, gede, lebih gede lagi. cepat juga makan hero-hero Trinity attack speed. Dan kali ini Bruno yang diamankan oleh Coach Arcadia menjadi pick pertama. Jawaban seperti apa yang dipersiapkan Yap. oleh NIP Flash? So Hilda misal. Joy. Ya, tapi selama ada Hilda sih menurutku mereka harus ambil dulu nih Hildanya. Oke. Hilda kayak kunci juga kalau sampai jatuh dan dipegang dengan Kram. Kita udah tahu nih Kram ngebawain Hilda banyak banget. Iya. Dan dia sering ngebawain Hilda sprint ganggu banget lawannya. Matilda? Nggak harusnya bagian belakang sih, tapi Matila juga bisa masuk, cuman menurutku ngambil Hilda dan enggak, Suyo dan juga Hylos, dan ini berarti kali Pertama. ya dari Hades ya untuk menggunakan Suyo. Tapi ini tipikal nabrak banget sih dari dua pick awal ya. Dia ngasih Hilda loh. Iya. Iya. Hilda kah yang bisa diambil sekarang? Oh, ini Karena menarik. karena ambil Hilda terus ambil satu mage misalnya. Mage mid laner seperti Cecilian? Aurora. Terus ke Auroranya si Stormy ya. Iya sih, itu bisa buat megangin juga ya nanti untuk fighter tank yang dipilih oleh NIP Flash. Dan apakah memang Hilda kembali akan muncul dari Kram? Ini pertanyaannya karena ya kemungkinan memang masih bisa fleksibel untuk high loss. Iya, Tapi tapi udah. Hilda dan juga Joy-nya kali ini diambil oleh Sacrifice. Ini bisa dibilang salah satu deny juga ya, biar supaya gak ada Joy mid lane lagi yang mungkin bisa terjadi. Walaupun ya kita balik lagi ya, NIP Flash kebanyakan kalaupun emang mau flexing mid lane itu kan jauhnya kan ke fisikal, mungkin Fanny, juga Martis. Dan aku ngeliat dengan adanya Hilda dan Joy seperti ini ya, tipikal dari setupnya bisa ke arah Hive untuk mid lane menurutku. Mainin area berarti kan? Ya, atau kalau mau mereka main burst damage ya Arsha. Ya, itu juga Meskipun resikonya jelas ya, ditabrak dengan Hilda, ditabrak dengan Joy juga. Tapi bisa menjauhkan Bruno. Oh, dan demi kemuliaan. Yap, Tigreal. Ini aku suka sih kalau buat Tigreal. Tigreal. Bisa pegang Joy-nya yang penting. Iya, ini nggak akan mudah pasti untuk Joy bisa menyentuh lini belakang dari NIP Flash ya. Tapi ada fun fact, di mana kedua tim ini dari Swiss Stage sampai sekarang belum ada yang sering bermain di blue side. Karena terlihat memang dua-duanya ini pernah bermain di blue side itu hanya sebanyak 2 kali aja. Wow, berarti kedua tim ini lebih prefer di red side sebenarnya ya. Dan untuk game yang pertama, ini berarti diuntungkan sedikit karena NIP Flash. Lagi dan lagi last pick value yang mereka mainkan, dan dengan adanya Tigreal ini membuat Bruno-nya terpaksa purify mestinya ya. Mengeluarkan spell mau nggak mau karena ini yang ngejar udah banyak banget. Bahkan kalau misalkan kita ngeliat dari Hylos dan juga Suyo-nya, ini udah bisa punya kapabilitas yang ngejar ke belakang langsung. Dan Valentina yang di-ban. Set upper lagi kah untuk mid lane-nya yang dibawakan? Karena Aurora menurutku oke banget untuk di sini juga untuk NIP. Tuh, kita punya 2 fun fact ya. Tadi satu tuh sudah disebutin tuh. Dari Swiss Stage kan. Terus yang di kanan nih ya, sama-sama memegang 50% win rate. Tuh. Pas Kalau mereka di first pick ya. Iya.
Oke, jadi 2 kali di blue side dan Satu satu kali kali menang, 1 kali kalah ya Iya. berarti ya. Oke, menarik nih. Dan apakah memang dirugikan nih untuk Selangor Red Giant karena mereka sekarang yang harus berada di first pick-nya ya? Ini tapi ngelihat 2 atau 3 hero dari NIP Flash, Aurora ini bisa menjadi jawaban loh Oke. buat mid lanernya. Karena kan dari typically untuk bisa nabrak juga. Iya, itu dia. Memudahkan Aurora untuk mengeluarkan Frosty Breeze-nya nanti. Pertanyaannya di ban apa enggak nih oleh Yap. teman-teman dari SRG, karena setup masih banyak banget sebenarnya yang lain yang bisa keluarkan. Sama seperti dengan tipikal dari SRG yang even sampai sekarang pun kita juga masih belum dapetin hal yang pasti untuk di arah roamernya ya. Karena dengan tipikal badan kayak gini, balas badan sebenarnya masih bisa dengan Gatot Kaca ya. Cuman kalaupun emang nggak balas badan, support kayaknya susah sih untuk di game kali ini. Ya mereka bisa mainin siapa lagi ya? Kalau Khalid agak susah ya kalau bisa Susah, pegang ya. susah. Karena kemungkinan besar kan Hildanya bakal dimainkan dengan Crab. Kecuali mereka flex. Iya. Kalau mereka mau flex, melihat Hylos ada di XP Cici. Cici bisa. Iya, ada Cici nih. Jadi tinggal lihat nih gimana nih NIP Flash, apa mereka mungkin menggunakan band terakhirnya ke arah Cici. Mhm. Aku ngelihat mungkin selain untuk mid laner ya masih bisa Cecilian loh untuk NIP Flash yang menurut aku juga sinerginya oke dengan Tigreal. Cecil ya. Range ada, late game juga sakit. Oh, ngambil wrong range juga ya, soalnya ini tinggal marksman sama mid laner doang kan berarti Ya. dari NIP. Oke sih untuk sisi alien, tapi berarti lebih preferably ke damage. Sementara mungkin itu bisa sih menurutku, tapi agak harus ada winding up-nya dulu God, menurutku. Karena untuk dari early, sekarang menurutku ini benar-benar tekanin banget ke Suyo-nya nih untuk NIP. Ya, kita belum melihat nih performnya Suyo. Iya itu Yang juga dipakai dengan masih jadi Hades pertanyaan. juga. Nah kalau itu bicara soal kombinasi dari SRG yang bisa mereka bawakan ya, Jowhead dengan Aurora pun masih bisa. Kayak mereka bisa mainin combo tersebut meskipun ini lumayan tipis-tipis ya buat draft mereka. Dan ya salah satu hero terbaik untuk Phoenix. Moskovnya di ban karena memang udah kelihatan dari semasa Swiss Stage. Moskovnya dia tajam banget dari Span of Destruction yang selalu bisa hit lawannya enggak, tapi bukan hit yang di depan loh, dia hit yang di belakang. Terus dia berani juga buat masuk dengan flickernya. Iya. Membuat lebih mahal lagi gerakan-gerakan mahal tampaknya ya. Dan langsung diantisipasi saja, berarti ini memaksakan, memberikan pertanyaan. Mau main apa nih Phoenix melawan Bruno? Apakah dengan Harith dan juga Moskov udah di ban, main aman aja gak sih? Grangernya juga udah di ban. Menurutku di Iya. sini Irrital juga masih bisa masuk ya, walaupun berarti mid lane-nya Irrital, scalingnya wow. agak-agak ke belakang ya. Karena ya tipikal yang nabrak menurutku dari NIP Flash. Dengan adanya Tigreal dan juga Hylos, Irrital masih punya chance. Walaupun mungkin pengejarannya dari Joy aja yang Parsha itu capek. dia. Parsha dikeluarkan untuk menjauhkan Bruno ya. Aku suka satu marksman yang jarang kelihatan tapi di buff. Apa tuh? Clean. Clean. Wow. Clean. Oke, menarik ya. Ngepok berarti mainnya ya? Tapi Cukup ya oke sih karena kan ditambah kan range-nya dia buat nge-start. Iya, benar. benar, tapi yang paling penting juga seenggaknya early game-nya nggak bakal ketertinggalan banget sama Bruno ya. Yang nggak tahu dengan volley shot memiliki critical hit yang lumayan nih untuk bisa megangin marksman-marksman dari NMP Flash nantinya. Dan pilihan apa untuk roam serta mid lane. Meskipun dari segi damage-nya SRG udah lengkap nih. Physical damage mereka membawa Bruno. Dan dari Joy-nya udah siap juga dengan magical damage. Ini kalau udah ada Farsha, Gatotnya kebuka langsung belakang gak sih ini? Ya, Gatot Atau juga. grok kalau enggak? Ya mereka masih bisa flex lah sebenarnya kan. Iya. Hilda pun bisa ditaruh buat jadi roamer sekarang. Masih sangat-sangat fleksibel, masih open. Dan tampaknya ada Among the Plains yang Guinevere, aktif ya. Dan juga Guinevere. Wow, menarik nih ya. Dan ada yang lagi Guinevere untuk di match kali ini. Dan memang dengan membawa banyak front laner dari NIP Flash, pastinya Guinevere yang sudah mendapatkan range tambahan. Iya, dan juga animasi yang dicepatkan sebenarnya. Dan animasi yang dipercepatkan. Ya. Itu yang akan membuat special migrations bisa jadi mimpi buruk loh. Benar. Untuk NIP Flash, terutama untuk Tigreal dan juga Hylos yang mudah sekali untuk terkena efek dari special migration. Nah ini gold lanernya wajib buat bisa punya Purify nih berarti ya. Iya. Paksa juga nih Purify, penggunaan Purify buat NIP Flash. Karena sekali saja mereka miss, itu special migration panjang banget durasinya diangkat lagi kan. Betul. Requiem. Ini lama Farsanya banget. juga insecure loh Farsanya ini. Iya. Farsanya sangat-sangat insecure. Dan untuk oke, Oh, Nathan bisa purify sih Om. Ya. Ya, kita udah lama sih nggak ngeliat Nathan. Cuman dengan posisi Nathan Purify di sini, tapi scalingnya tuh bener-bener late game banget berarti ya. Oke. Dan dengan 10 pilihan hero di match kedua game pertama. Pembuktian apakah Selangor Red Giant masih bisa mempertahankan Golden Road mereka. So ini waktunya untuk para caster bersinar. Ranger Emas dan Lim Kocho, it's your time. Bersinar layaknya para pasukan yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Dan kali ini tersisa satu pasukan dari Malaysia. The Big Hero. The Giant from Malaysia. Karena dia doang yang membawa nama baik tim tuan rumah untuk melaju di M6 dan masih bertahan. Tapi
Tapi kalau kali ini mereka gagal, tandanya sang tuan rumah tidak ada lagi kesempatan untuk dapatkan gelar juara di M6 World Championship. Dan ingat, SRG juga ada lagi dalam Golden Root-nya, Lim. Betul sekali, mampukah satu-satunya ya perwakilan tuan rumah yang masih tersisa nih bisa langsung memenuhi ekspektasi semua pendukung mereka di sana. So let's go, Lane of Down. Match up antara Joy dan juga Suyo ini sering banget terjadi yang kita lihat ya. Kalau ngadu Retribution biasanya Joy-nya akan nge-skip. Jadi kayak ketika udah sekarat mungkin dia lepas aja, tapi wow, Jennifer. Ini yang sempat tadi dibahas oleh para panelis kita ya, di mana Special Migration ini akan membuat insecure para pasukan dari tim NIP FaZe. Ditambah lagi ada satu concern aku yang cukup mengkhawatirkan, Lim. Di sini dari Courtesy, dia menggunakan flicker. Jadi case apapun yang terjadi terhadap Yum, semua all in ke Courtesy ini masih worth it. Ya. Cuma dia pakai sama-sama flicker, masih pakai flicker juga masih worth it. Tapi lihat di depan sana, out of nowhere dengan damage dari Hades terlalu besar. Dan Soul Server berhasil membuat pasukan tim NIP Flash mendapatkan 2 poin kill atas Sekis dan bahkan di sana juga atas Yum. Masalahnya tanpa spell Ji. Dan ini dua creep jungle yang diambil loh. Lihat, dari Hades. Dia ngambil 2 creep jungle yang dimana keuntungannya akan berlipat ganda. Level 4 diambil jungle dia. Level 5. Dan itu bikin Joy-nya mungkin nggak level 5. Iya, tapi nampaknya kalau di arah bottom lane kita menyaksikan di mana sosok dari Innocent juga masih bertahan. Ini dia. Agak sedikit keunikan di para pasukan dari tim SRG. Tapi sebelum itu emblemnya silakan, Lim. Oke, kalau ngeliat dari emblem sendiri juga Bargain Hunter pilihan yang terbaik untuk Phoenix. Dia sadar kalau ini bukan laning yang bagus, bukan match up yang bagus juga. Jadi secepat mungkin dia harus punya item. Apalagi Power Spike Nathan juga, 3 item awalnya itu yang sangat-sangat diperlukan. Ngomongin soal Griever, emblem dasarnya ada di emblem tank. Ya walaupun memang dia sejatinya adalah fighter, dia butuh banget badan nih. Dia bergerak sebagai roamer juga untuk game kali ini. Walaupun bukan roamer utama ya, karena ada Hilda juga nih kebetulan. Yang dimana pakai 2 movement speed tambahan, agility, dan Wilderness Blessing. Yes, dan bahkan kita bakal menyaksikan para pasukan dari tim NIP Flash mencoba untuk mendapatkan 1 buah tassel. Retribution yang sangat on point buat para pasukan dari tim Selangor dan Chance. Mereka harus mundur ke belakang. Yang macam besar, bahkan di belakang Courtesy harus hilang. Dengan Cramp, mau tidak mau mereka menukar dengan 1 buah poin kill. Kerugian masih tetap di tangan dari para pasukan dari tim SRG. Dengan kerugian 1.500 gold difference, makin melambung jauh untuk Hades 3 poin kill. Dan gue kagetnya tadi masih mau dikontes loh. Diambil lagi Hades. Dia sadar nih sekarang dia lagi pegang momentumnya. Level 6 berbanding dengan level 4 invade jungle tanpa ragu sama sekali. Yes, bahkan para pasukan dari tim NIP FaZe, lihat mereka mencoba untuk melakukan sedikit dominasi di arah gold lane-nya. Karena mereka tahu mereka sudah owning, Lim. Nah, ini kadang ada beberapa momentum yang kurang bisa dimanfaatkan oleh beberapa pasukan. Ketika mereka sudah owning, mereka goldnya di dalam 1.500 gold early di bawah 5 menit, itu mereka bisa dominasi dan mereka bisa tekan penuh. Tapi kalau misalnya satu persatu mereka dimakan, ini akan menjadi kerugian. Dan lihat, buying time dilakukan oleh Diablo kali ini tidak akan bisa terlalu lama. Karena ada Suyums yang melakukan standby position untuk nge-cutting pergerakan dari seorang Diablo. Dan bahkan dari Courtesy, dia udah ngeluarin dari Feather Asterix-nya. Yang menandakan para pasukan dari tim NIP Flash kali ini nggak bakal punya power untuk team fight tambahan. Dan Special Migration ini masih available di tangan Yums. Iya, lumayan banget ya, hasilnya juga sangat-sangat nyata. Apalagi ngeliat dari Sekis yang memang dia ketinggalan farming, sekarang bisa mencuri jungle-nya balik. Electrifying Badge, tapi hanya untuk kabur aja sih. Secure jungle-nya dan lari. Oke, secure lari. Tapi kalau ngomongin sosok Patrick kemudian di arah bottom lane, lihat dengan ada Vanis, Purify Game save the day for this time. Dan para pasukan dari tim Selangor Giants yang malah mereka yang melakukan penekanan terlebih dahulu ketimbang para pasukan dari NIP Flash yang punya keuntungan lebih, Lim. Ini menjadi sebuah pertanyaan loh. Iya, perlahan ya. Ngelihat dari pergerakannya mereka juga sekarang udah lebih agresif di trapping yang dilakukan juga ini harus banget pegang semua map control. Jangan sampai nantinya masuk ke menit 5 ke atas, Farlane-nya udah dipegang. Akhirnya Joy akan menang mobilitas dibandingkan Suyo. Oke, dan bahkan lihat cara bottom lane udah tidak ada lagi Purify, kehilangan kerugian dari Cold Laner. Harus ditukar dengan Red Turtle ataupun point kill sekalipun. Karena kalau tidak ini menjadi kerugian para pasukan dari tim NIP Flash. Dan setidaknya 1 turtle hadiah untuk sosok Phoenix yang tumbang di arah bottom lane. Kalau dibilang dari the whole team, mereka masih untung. Tapi kalau ngomongin dari sesama gold laner dengan platingan plus 1 buah point kill, ini nggak cukup adil. Makanya. Walaupun memang gue ngerasa nantinya Bruno ini akan sangat-sangat terancam dengan hadirnya Parsia. Tapi sama hal dengan Parsianya juga akan terancam dengan adanya Joy. Belum lagi dengan Innocent yang harusnya dia akan lebih cepat untuk online duluan, untuk team fight duluan.
Ya Haskell bersama Fury Malefic Gun bisa dibilang lebih murah juga dan lebih mudah untuk didapatkan daripada power spec-nya Nathan, yaitu Holy Crystal dan 2 item sisanya. Dapat Tuan Dapat Nasir. ya. Dapat lihat di depan sana dan bahkan para pasukan dari tim NIP Flames. Mereka dari goldnya masih stabil, tidak mau terlebih dahulu mereka memaksa keadaan. Di arah bottom lane juga 2 lawan 1. Ini agak cukup merugikan dari tim NIP Flames karena mapping dari yang dipegang GPL ini tidak ada. Gelap semua. Kondisi dari bus dipegang sama Yums, ini menandakan rotasi yang dilakukan oleh sosok Sekis ini dia tahu bisa kemana aja. Oke. Diablo juga sadar nih dia udah harus ngelepas landingnya, dikasih juga ke arah jungle-nya. Sama sebetulnya Kram juga. Sekarang mungkin udah berbeda kasusnya Ji, karena keduanya udah punya mata. Dari kedua XP lane yang akan menjadi visionnya juga. Dan wah itu dia, 1 lawan 1 kah? Harusnya Sekis masih di under condition belum bisa. Oh tapi lihat di arah bottom lane Innocent. Ini berhasil mendapatkan 1 point kill. Lihat tendangan maut dari seorang Innocent. Memaksakan mendapatkan 1 point kill atas JPL. Special Medication yang Ketla. Implosion yang on point. Tanpa ada following up damage. Hanya Yums yang terperangkap. Tapi Stromy di depan sana. Dengan adanya real world manipulation. Mencoba untuk melakukan sedikit cover para pasukan dari tim NIP. Mereka harus disengage. Mereka nggak punya lagi power lebih. Nggak ada Phoenix. Selama nggak ada Phoenix, Varsnya sekalipun, ini spammingnya masih belum cukup. Iya. Terus Crow masih belum cukup. Hanya punya Fedora Fast Strike. Makanya damage-nya akan terlihat kurang. Tapi bagus banget sih tadi perhitungan damage dari Phoenix yang kurang matang membuat dia yang akhirnya terkena pick off. Malefic Gun. Dan Recovery plus, juga. Malefic Gun plus lihat di arah bottom lane. Mereka memaksakan mendapatkan 1 buah turret. Yang menjadi keuntungan untuk para pasukan dari tim Slow Red Giants. Dan di depan sana, GPL mau nggak mau ngelepasin bottomnya. GPL mau nggak mau harus coba untuk nge-cover. Ini adalah poin penting di mana Perfect Turtle akan ngebuat NIP Flash makin megang dari segi goldnya. Tapi kayaknya memang dari Bruno-nya nge-skip berseker deh. Dia Malefic dulu dan lihat kontes masih mudah Kontes, tapi lihat di depan sana. Gagal untuk mendapatkan Special Migration yang berhasil mendapatkan 1 point kill atas Yums. Terperangkap di dalam pit lord. Membuat para pasukan dari tim NIP Flash punya power yang sangat lebih. Kram sekalipun nggak bisa masuk ke dalam. Dengan damage yang terlalu besar membuat tim dari NIP Flash mereka kuat dalam segi objektif. Perfect Turtle membalikan kembali gold yang sudah hilang sebelumnya. Tambah lagi, dengan Hades kehilangan ke arah purple. The best thing yang bisa dilakukan Sekis adalah split push saat ini. Dan jangan lupa ya untuk high ground defense-nya nanti loh. Masuk ke area base turret itu bakal menjadi mimpi buruk sebenarnya untuk kedua tim loh. Bukan hanya untuk SRG atau NIP. Karena di SRG mungkin akan lebih berat ya. Karena ada 2 nih high ground defendernya, ada Parsia dan juga Nathan. Sementara kalau dari NIP Flash mau nabrak ke high ground itu juga lumayan susah. Dari Gift, dari Stormy. Dan masalahnya Yums. Ini Heroes Initiate yang bisa dipuri. Modify Gaming save the day untuk berani untuk bisa mengamankan ke arah para buff. Mau tidak mau harus dilepaskan, tapi pertukaran para buff kali ini masih equal, masih adil. Sosok dari seorang Sekis dapetin dari seorang Hades, sedangkan Hades mendapatkan dari sosok seorang Sekis. Mungkin problemnya adalah ketika para pembuffnya udah mau habis, ini kerugian di tangan dari Sekis. Makanya dia harus ambil lagi nanti dan itu makan Iya. waktu lagi. Makan waktu dan itu bahaya. Ketika dia coba untuk melakukan steal purple buff, kondisinya kalau dia tumbang, Lordnya bisa di tangan dari pasukan NIP Flash. Iya. Cepat juga lagi ya. Karena ada Nathan untuk ngambil Lord bakal cepat. 2 turret nih total yang dihabisin sama Phoenix. Lumayan banget outer turret di bagian atas dan di bagian bawah tadi. Masalahnya sekarang Kram juga nih. Yang tadi udah gue bilang, akhirnya Sarji akan punya mata di bagian depan. Kramnya yang akan ngebukain vision terus menerus. Mungkin informasi terbaik saat ini adalah tidak ada Purify untuk Stormy. Mereka harus coba nih cari gerakan apapun. Even itu ya paksa sedikit dengan Purify atau flickernya mungkin dari GPL. Itu nggak ada masalah karena nanti nggak akan ada lagi targetnya. Atau mereka juga punya opsi sebetulnya. Implosionnya digunakan secara defensif. Tunggu Joy-nya masuk, tunggu Joy-nya open. Tapi jangan sampai kalau Joy-nya belum nyalain ultinya ya. Karena itu bisa nge-debuff nanti. Stack 3 perfect rhythm itu bisa langsung nge-debuff. Kayak ya sama aja kayak ultinya Nolan dulu, kayak ultinya Akai. Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi nggak bakal lama kok, stack rhythm juga bakal cepet hilang kalau dia nggak buru-buru buka ultimate. Ya, kalau kita menyaksikan ini kondisi dari Innocent ini punya power yang cukup maksimal ya. Dan sedangkan kalau misalnya lihat para pasukan dari tim NIP Flash mereka memasang menuju ke arah belakang. Ini kayaknya udah bisa jadi jawaban. Purify Gaming berhasil dapatkan oleh Innocent, 1 damage terakhir.
Dan bahkan Innocent sekalipun dia nggak bisa berdekatan dengan Hades. Satu Soul Silver-nya masuk. Kelar itu. Tapi ini informasi yang bagus banget sih. Innocence tanpa Purify. Dan ini Stormy. Stormy, Purify Gaming berhasil dimakan para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka kali ini kesulitan sekali. Mendapatkan Phoenix, belum ada trigger terhadap Purify. Mendapatkan sosok dari Stormy itu udah cukup mudah. Meanwhile dengan Flicker Implosion. Gagal mendapatkan Innocent dan juga Sekis tidak dapat apa-apa kali ini. Malah Innocent out of nowhere berhasil mendapatkan 1 poin kill atas seorang Diablo. Free hit, dan belakang Federal Strike for nothing. JPL menjadi pilihan utama dan 2 poin kill yang berhasil didapatkan para pasukan dari Selangor Giants. Membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang oleh tim NIP Blaze. Wah, tadi tebakan yang sangat beresiko sih, Ji. Di situ nggak ada apapun. Dilihat Sekis. Dilihat Sekis, tapi ternyata Sekis sudah siap tindakan preventif dan dia mundur ke belakang. Hades! Kali ini dia termakan oleh para pasukan dari tim NIP Flash harus mundur ke belakang. No power of retribution. Meanwhile, lihat dari sosok dari seorang Kra masih mau lebih. Ditabrak. Satu tembakan, tendangan dari si Innocent. Berhasil mendapatkan point kill dan no high ground defender. Itu dia. Lord yang cukup mahal membalikan semuanya dengan satu momen saja. Selangor Red Giant 2000 gold mereka unggul. Sudah dibayar lunas. The Purple diambil. Buff juga sudah dimakan di grogoti para pasukan dari tim NIP Blaze. Mereka bisa kita bilang satu kesalahan dari GPL. Membalikan semua keadaan dari tim Selangor Red Giants yang langsung owning hingga 3.500 gold. Tapi ini mahal banget sih, Ji, untuk pertukarannya kan. 1 poin dari Flicker Implosion tadi yang salah. Ini dibayar dengan point kill, dengan Lord. Bahkan sekarang Inner Turret tersisa yang ada di arah mid lane aja. Bisa jadi nanti akan dihancurin juga. Ngomongin soal Lord, sekarang Lordnya juga masih berdiri tegak di bagian bawah. Dan poke damage dari Innocent. Ini sakit banget sih di bagian depan, dia bisa main front to back. Oke, lihat. Mereka melepaskan Lordnya begitu saja. Tapi lihat, karena Lord ini mereka memang gak ngincer best. Mereka ngincer gimana caranya pasif dan juga seluruh minion wave dari 3 lane berbeda mereka berhasil dapatkan. Tapi lihat Innocent berhasil melakukan sedikit poking damage. Terlalu sakit, stacking yang full dan maksimal. Dan masih ada 1 wave di arah mid lane. Masih aman sebenarnya. Glorious Pathway dibalikin dengan reward manipulation. Mereka sama-sama punya zona untuk pertempurannya mereka sendiri. Tapi gue suka banget dari Courtesy. Semua Federal Strike-nya itu keluar ke arah Innocent. Iya, maksimal. Pokoknya apapun yang terjadi, Innocent harus kena tetesan dari Federal Strike. Ya, minimal kalau misalnya nanti Innocent kena, itu bisa di following up sama Diablo yang menempel. Iya. Atau apapun lagi. Sebenarnya kalau udah kena 2 kali tetes pun udah lumayan sekarang. Tapi Rose Gold, ini juga jawaban yang lumayan oke nih. Karena dari Innocent dia bisa balikin darah dia lagi, di cover HP-nya dengan life kill tambahan lagi. Iya, kalau memang seandainya di all in ya dia masih tetap selamat, ada shield yang melindungi. 3 item untuk Nathan. Ya. Banyak yang bilang game itu dimulai ketika Nathan udah jadi Holy Crystal, Ji. Tapi ada plus minusnya di sini. Plus minusnya adalah di mana mereka minus karena Nathan dari metode late game udah pasti itu strong banget. Plusnya adalah 1 item dari Wind of Nature Innocent ini udah bisa diganti ke arah Rose Gold Meteor. Supaya nanti tiba-tiba kalau misalnya Diablo menempel bersama dengan adanya Federal Strike dari Courtesy, dia masih punya ada absorb damage tambahan. Iya. Kalau misalnya bukan Nathan, mungkin itu harus Wind of Nature. Sedangkan dari Federal Strike dan juga dari Ring of Punishment, nggak berpengaruh dengan hal tersebut. Makanya Rose Gold, Windtalker paling ya. Dan Yes. Stormy kembali lagi menjadi bait. Purify Gaming Saturday. Lihat dengan Special Migration berhasil mendapatkan 1. Mereka kehilangan Cortez dari Implosion dan hasilnya mendapatkan 2. Hadis down. Tapi dibalik itu semua Hadisnya malah tumbang. Dan Vanis tidak memiliki Sekis. cara untuk pulang. Sekis bermain di arah belakang. Playground dari seorang Sekis. Dan di arah bottom lane para pasukan dari tim NIP Flash. Mereka tersisa 2 pemain saja. Front laner mereka tersisa. Di mid lane bisa one strike push. Wah, ada wave. Di atas menit ke-12. Ada wave. Henry bencana. Dengan wave yang masih lama menuju ke arah 13 banding 11. Mereka fokus ke arah BSK, berdua apa terjadi, fokus ke arah JPL dan kehilangan Diablo dan juga permasukan dari tim NIP Flash. Looking for weapon. Ini Cepetkah? bencana. Cepetkah? Raksasa Malaysia. Kali ini gagal melakukan endgame karena wave yang tepat datang di saat yang tepat juga. Oh, masih dicoba kah? Karena mereka hanya tersisa 2 member saja. Really mereka memaksakan dan Dipaksa! endgame Selangor Red Giants memaksakan keadaan kemenangan dari raksasa Malaysia karena mereka tersisa sendiri, mereka harus menang, mereka memaksakan endgame dengan sangat cepat. Lagi-lagi membalikan momentum, semua yang dibuat, semua yang diusahakan NIP Flash bisa dikembalikan dengan 1 momen saja tadi. GPL dengan Implosion dan juga Flicker ke arah yang salah. Momentumnya pindah, Selangor Red Giant berhasil mengamankan game yang pertama. Itulah beban dari sang tuan rumah, itulah beban dari Golden Root. Mereka tidak boleh salah sedikit pun. Early mereka salah, di mid game mereka langsung benarkan dan bahkan mereka mendapatkan kemenangan untuk di game yang pertama. Tapi ingat,
Best of 5 series. Yap. Ini masih jauh banget perjalanan mereka. Dan mereka harus menuju ke arah game yang ketiga. Dan panelis, silakan. Yap, dan pastinya kemenangan sangat luar biasa dari Selangor Red Giant. Sang raksasa dari Malaysia berhasil membuat satu momen keajaiban. Di mana itu momen yang benar-benar Nih, tinggal bilang ke akun MPL ID, ada Natalia konten lagi. FVP sih seminggu nih kayaknya. Iya, karena miss implosion tadi ya. Flicker lagi. Oh iya, dipakai flicker itu dia. Itu satu momen yang langsung ngebuat game changer banget buat Selangor Red Giant loh. Benar, karena Ya. fokusnya tuh langsung terpisah. Karena tadi kan momen waduh, terus habis itu coba di follow up, nggak dapet yang kena kan. Otomatis ya udah dari segi fokusnya udah beda. Dan dari situ nggak lama kemudian Lord didapetin sama teman-teman dari SRG. Ya, padahal early game kita tahu nih. Mungkin dari NIP Flash mereka udah kuat banget di early betul. game. Dengan si Hades ya, meskipun tidak pernah menggunakan Suyo, tapi wow itu sangat oke banget dengan 4 poin kill awal Ya. yang sempat didapatkan dengan dia. Tapi tim fight-nya yang ternyata menjadi kendala utama untuk NIP Flash. Ya, lagi-lagi pemilihan Guinevere juga sih. Jadi salah satu faktor yang membuat Selangor Red Giant bisa untuk mengejar para frontliner atau bahkan yang di belakang seperti Farsha yang berulang kali juga ditangkap nih dengan special migration. Betul, karena kalau misalnya aku lihat dari NIP Flash ya, khususnya dari Diablo sih, dia tuh banyak banget menggunakan Glorious Pathway buat ngusir teman-teman dari SRG, bukan buat setup utama pas lagi team fight-nya gitu loh, yang ngebuat akhirnya positioning dari Kurt Desi pun bisa dibilang lumayan terbuka, walaupun di sini ada JPL ya, karena ya balik lagi JPL juga tipikalnya yang momentum seeker gitu. Ya, momentum base juga ya. Hmm. Dan penggunaan Farsha Ya. di match up yang kali ini tidak terlalu bagus sebenarnya ya. Dan satu yang pasti ini Kram selalu dapetin Hilda loh, aku ngelihatnya dari beberapa match yang terakhir juga. Lagi-lagi Kram Hilda sprint sangat mengganggu, dan setiap kali dari Kurtizinya berusaha untuk memberikan Feather Airstrike di cancel saja. Sangat-sangat cepat sekali untuk bisa meng-cancel hal tersebut. Sekali pok. Dan itu yang membuat preparation lagi dan lagi coach Arcadia dan timnya ini benar-benar prepared. Tampaknya melihat Farsha pick keempat itu langsung auto loh Guinevere. Karena itu membuat salah satu jadi insecure. Dan bahkan Farshanya di sini tetap percaya diri dalam tanda kutip menggunakan flicker dan tampaknya nggak terlalu maksimal impactnya yang bisa diberikan oleh Farshanya. Iya, karena sangat instant ya kalau diangkat dengan special migration. Iya. Dan begitu banyak memang momen-momen special migration juga yang bisa dibuat dengan Yums tadi. Yang mencegah mungkin untuk pulangnya pemain-pemain dari NIP Flash. Melihat bagaimana Yums dengan emblem tank berarti itu. Firmness. Pakai firmness tadi ya. Firmness, Welder Blessing dan juga Concussive sih. Jadi memang main banget untuk special migration. Ditambah lagi dengan setup dari Sekis ya yang di sini yang ngebawain Joy, ditambah lagi dengan Trail yang ngebuat akhirnya apapun yang di follow up sama Yums ke depan itu cepet banget disamber dengan damage yang ngeburst juga datang dari Joy, dan kita bisa ngeliat dari segi damage ya gitu, 39.000 total damage dari Sekis, bahkan Kram juga ini bisa hampir ngejar. Emang tipikalnya tuh bener-bener tekenin banget di bagian belakang biar supaya untuk defense hitungannya bukan Kram atau dari Yums yang jagain, tapi Stormy sebenarnya dengan tenacity dan juga zoning powernya dia. Iya, bring manipulation ya. Dan NIP Flash ya. Tapi objektif yang lain tim fight-nya yang paling penting. Dan kita melihat begitu rapinya SRG ini waktu mereka tim fight. Mereka tahu job desk-nya masing-masing. Ada yang ganggu, ada yang masuk buat cari informasi. Ya. Dan ini sangat mengacaukan. Dan NIP Flash mereka terbelah-belah tadi. Kalau aku nggak salah lihat tadi di tim fight yang terakhir si Hades ini lagi nyari targetnya ke Innocent. Tapi ternyata Innocent-nya survive. Sedangkan buat yang lainnya dijauhkan dengan si Sekis. Terisolasi langsung ya jadinya ya. Dan ya emang sinkronisasinya sih aku lihat kurang untuk game yang pertama dari NIP Flash. Dimana SRG meskipun early gamenya dalam objektif mereka kalah, tapi ya mereka tetap bisa menyeimbangkan, mereka tetap tenang. Dan satu momen setelah JPL menggunakan Flicker Implosion itu benar-benar dieksploitasinya abis-abisan. Karena mereka setelah itu mendapatkan kendali dan udah deh keretanya nggak berhenti. Ya, dan bahkan Phoenix sendiri pun meskipun punya Purify ya kayak agak sulit aja buat Phoenix mau masuk pun wah berat ya. Dan kita akan melihat untuk MVP by GoPay kita dipegang oleh Innocent dan Bruno yang mereka bawakan sekarang yang menjadi MVP juga tidak tersentuh dari Brunonya ya. Dengan ya item-item standar buat Bruno sendiri, Haskell jelas, terus ada Melvin Gun dan juga Berserker Fury. 3 item utama untuk Bruno yang kalau memang jadi juga ini sangat-sangat sulit untuk bisa dihentikan. Dan untuk melompat ke belakang tadi memang ada Su yang lompat, tapi gak ada follow up. Gak ada backupan maksudnya buat Hades tadi. Betul. Ditambah lagi dengan udah ngebawa Tenacity juga ya, bukan bawa Master Assassin. Jadi ngebuat kayaknya untuk damage juga udah cukup lah dengan adanya Yif tadi yang dibawakan. Dan ngelihat dari itemnya juga ini bisa dibilang cukup aman lah. Karena dia ngambilnya ke arah Rose Gold kan, bukan ke Wind of Nature. Tapi ya balik lagi untuk frontline dengan nge-penetrate ke arah dari Yif emang agak susah sih. Yeah. Dengan typical high loss yang dibawa. Apalagi ada Windtalker juga kan. Gitu. Cepet Iya. banget tendangannya dia. Nah, di game yang pertama tadi, nah ini sih kalau nggak salah ya yang miss. Oh belum di sini, belum.
Dan di bagian topnya ini udah selesai maksudnya tuh. Karena kan udah terisolasi kan yang bagian atasnya. Iya. Jadi dalam progres buat mundur ke belakang dieksekusi dengan pemain-pemain dari SRG. Nah, setelah momen ini udah nggak ada sama sekali harapan untuk NIP Flash. Karena SRG-nya benar-benar perfect game. Nah ini yang aku maksud itu, Hadesnya sendirian. Ya. Dia nggak bisa mengeksekusi tuh. Nggak bisa. Di bagian belakang di cover, sedangkan yang lainnya masih bisa diacak-acak kan. Ada Kram yang main di depan, terus juga masih ada Sekis yang bisa kasih damage. Update lah. Dikejar juga benar-benar cepat banget tadi dari Sekis ya, dan kelihatan bahwa untuk dari SRG strat yang mereka bawakan adalah mereka tahu kalau team fight-nya secara berdekatan, meta family gitu loh, yang dibawakan oleh NIP itu bakal susah banget untuk ditembus, makanya mereka udah mulai pisahin team fight-nya, dan kebetulan Edis tadi ngincar